Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 17 April 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, lahir dua kali nampaknya mustahil, sama seperti yang ada di benak Nikodemus. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Mari kita renungkan mengenai kelahiran kembali yang disampaikan oleh Yesus sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus berikut ini. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Nikodemus adalah seorang pejabat tinggi. Ia adalah anggota Mahkamah Agama Yahudi, suatu jabatan yang prestisius pada zaman itu karena kewenangan dan otoritasnya untuk memutuskan segala sesuatu bagi masyarakat Yahudi. Bukan hanya dalam urusan agama saja, tetapi juga dalam urusan sosial kemasyarakatan. Ia berasal dari golongan Farisi yang dikenal sangat mentaati hukum Taurat yang akhirnya seringkali menimbulkan pertentangan dengan Yesus, terutama karena ajaran-ajaran Yesus berlandaskan hukum kasih, bukan atas dasar mata ganti mata, gigi ganti gigi yang dianut dalam agama Yahudi. Itulah alasannya orang-orang Farisi ingin menyingkirkan Yesus. Rupanya Nikodemus tidak termasuk pemimpin agama Yahudi yang anti Yesus. Seperti yang baru saja kita dengarkan dari bacaan Injil, Nikodemus datang untuk menjumpai Yesus di malam hari. Barangkali agar tidak terlalu menyolok dan supaya luput dari perhatian orang. Nikodemus menyapa Yesus dengan sebutan Rabi yang artinya guru.
Sama seperti yang diucapkan oleh Maria Magdalena ketika menyadari kehadiran Yesus yang telah bangkit, Rabuni yang artinya guruku. Nikodemus tidak hanya menghormati Yesus dengan sebutan rabi saja. Yang lebih penting, Nikodemus mengakui Yesus adalah rabi yang diutus oleh Allah. Bukan rabi yang diangkat oleh manusia oleh karena menguasai hukum agama. Ia mempercayai jika tanda-tanda mujizat yang diadakan oleh Yesus bukanlah sulap atau tipu-tipu, melainkan mujizat yang sungguh berasal dari kuasa Allah. Tidak dijelaskan apakah kedatangan Nikodemus itu hendak menjadi murid Yesus, tetapi sampai saatnya Yesus disalibkan, Nikodemus tetap menjadi pejabat agama Yahudi. Kita mengetahuinya ketika Nikodemus membela Yesus saat Yesus diadili. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Yohanes bab 7 ayat 51. Setelah Yesus wafat, barulah Nikodemus tampil kembali untuk bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea menguburkan jenazah Yesus dengan membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Maka gereja pun mengakui Nikodemus sebagai seorang kudus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, kita sungguh patut berterima kasih kepada Nikodemus apa yang telah dilakukannya. Sehingga kita boleh menerima suatu pengajaran penting dari Yesus, yaitu tentang kelahiran kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ajaran Yesus tentang kelahiran kembali ini memang membingungkan. Bahkan Nikodemus saja kebingungan. Barangkali ada juga di antara kita yang masih belum jelas dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Nikodemus pun bertanya kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kelahiran yang berasal dari rahim seorang ibu adalah kelahiran biologis yang bersifat jasmaniah seperti yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Agar dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus dilahirkan kembali secara rohaniah, dilahirkan dari air dan roh, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran dari roh secara rohaniah ini tidak dapat dilihat secara kasat mata. Yesus mengibaratkan seperti angin yang tak kasat mata, tetapi dapat diketahui kehadirannya sekalipun kita tidak mengetahui dari mana angin itu berasal dan kemana ia pergi. Untuk itulah gereja telah meritualkan peristiwa kelahiran kembali ini dalam sakramen baptis. Melalui pembaptisan kita menjadi manusia baru. Manusia yang telah dibersihkan dari dosa melalui proses pertobatan, serta diakui sebagai warga kerajaan surga agar kelak dapat masuk ke dalam kerajaan itu dan hidup kekal di sana bersama para kudus lainnya. Sebagai manusia baru, sudah semestinya kita menjalani hidup kita yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Bersikap dan bertindak seperti sepatutnya dilakukan oleh setiap warga kerajaan surga, meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu. Manusia baru oleh karena kelahiran dari roh juga menerima kuasa roh untuk melawan dan memenangkan perseteruan kita dengan iblis, merdeka dari segala bujuk rayu, iming-iming, atau bahkan intimidasi dari kawanan iblis itu. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, marilah sekarang kita berdoa bersama dengan menyanyikan lagu Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan dari Puji Syukur nomor 568
untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai 7 raja, langit baru Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk kepadamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 17 April 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.